Bacaan liturgi Senin 5 Juni 2023, Hari Biasa Pekan Biasa ke-9, Perayaan Wajib Santo Bonifasius, Uskup dan Martir. Bacaan dari kitab Tobit. Inilah kisah Tobit, suku Naftali yang diangkut sebagai tawanan pada zaman Salmaneser, Raja Asyur. Aku, Tobit, menempuh jalan kebenaran dan kesalehan seumur hidupku dan banyak melakukan kebajikan kepada para saudara dan segenap bangsaku yang bersama dengan daku telah berangkat ke pembuangan ke negeri Asyur, ke kota Niniwe. Sekali peristiwa pada hari raya Pentakosta, yaitu hari raya 7 minggu, disajikan kepadaku suatu jamuan makan yang baik. Aku pun telah duduk untuk makan. Sebuah meja ditempatkan di hadapanku, dan kepadaku disajikan banyak hidangan. Tetapi berkatalah aku kepada anakku Tobia, "Nak, pergilah, dan jika kau jumpai seorang miskin dari saudara-saudara kita yang diangkut tertawan ke Niniwe, dan yang dengan segenap hati ingat akan Tuhan, bawalah kemari supaya ikut makan. Aku hendak menunggu hingga engkau kembali." Maka keluarlah Tobia untuk mencari seorang saudara yang miskin. Sepulangnya berkatalah ia, "Pak," sahutku, "ada apa, Nak?" Jawabnya, "Salah seorang dari bangsa kita sudah dibunuh. Ia dicekik dan dibuang di pasar. Jenazahnya masih ada di situ." Aku meloncat berdiri dan jamuan itu kutinggalkan sebelum kukecap. Jenazah itu kuangkat dari lapangan dan kutaruh dalam salah satu rumah hingga matahari terbenam untuk kukuburkan nanti. Kemudian aku pulang, kubasuh diriku, lalu makan dengan sedih hati. Maka teringatlah aku akan sabda yang diucapkan Nabi Amos mengenai kota Betel. Hari-hari rayamu akan berubah menjadi hari sedih, dan segala nyanyianmu akan menjadi ratapan. Lalu menangislah aku. Setelah matahari terbenam, aku pergi menggali liang, lalu jenazah itu kukuburkan. Para tetangga menertawakan daku. Katanya, "Ia belum juga takut. Sudah pernah ia dicari untuk dibunuh karena perkara yang sama. Dahulu ia melarikan diri dan sekarang ia menguburkan jenazah lagi." Tetapi Tobit lebih takut kepada Allah daripada kepada raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya akan dikenang selamanya. Bagi orang benar ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan.
Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari alam maut. Engkau mengasihi kami dan mencuci dosa kami dengan darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Dengan perumpamaan katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang kekasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.